Bab 937. Rencana. Sialan, kamu berani menelepon seseorang, lihat aku akan memukulmu sampai mati. Sebelum Happy selesai berbicara, Jerry yang mendengar suara marah. Setelah itu, terdengar ledakan, yang sepertinya suara telepon jatuh ke tanah, dan panggilan terputus. Happy. Jerry yang meraung. Ketika dia menelepon lagi, hanya ada pemberitahuan dari layanan kalau nomor tidak bisa dia hubungi. Jelas ponsel David Kin telah rusak. Saat ini Jerry yang sangat marah, bahkan Charles merasakan tekanan yang luar biasa. Dia mengikuti Jerry yang selama bertahun-tahun, sepertinya ini pertama kalinya dia melihat Jerry yang sangat marah. Kak Jerry, ada apa dengan Happy? Charles bertanya dengan wajah khawatir. Jerry yang tidak menjawab, tetapi menelepon dan berkata dengan gigi terkatup, beri aku lokasi telepon yang baru saja menghubungiku. Setelah itu, Jerry yang menelepon lagi, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, cari tahu untukku secepat mungkin, barusan apa yang terjadi pada putri aku dan ayah mertuaku. Setelah melakukan dua panggilan ini, Jerry yang mengertakkan gigi dan berkata, baru saja Happy menelepon, menangis dan memintaku untuk menyelamatkan ayah mertuaku, mengatakan bahwa ayah mertuaku akan mati. Tapi setelah putriku menyelesaikan kalimat terakhirnya, telepon diambil, dan pihak lain mengancam akan memukuli putri aku sampai mati. Ketika Jerry yang selesai berbicara, ekspresi Charles tiba-tiba berubah, dan kemarahan di hatinya berangsur-angsur bergulir. Dia sangat jelas tentang betapa pentingnya istri dan putrinya bagi Jerry yang. Jerry yang bahkan melepaskan kemuliaan memerintah 4 perbatasan, dan ingin kembali ke istri dan putrinya, hanya untuk menebus utangnya dan menemani mereka selama sisa hidupnya. Sekarang seseorang ingin menghajar Feli sampai mati, bisa dibayangkan betapa buruknya hal yang bisa terjadi saat Jerry yang sedang marah. Viola Feng juga merasakan niat membunuh yang menakutkan secara bertahap terpancar dari Jerry Yang, dan tanpa sadar menjauhkan diri dari Jerry Yang. Bajingan, aku akan membunuh mereka. Charles sangat marah jika bukan karena cedera serius, dia akan keluar untuk membunuh mereka sekarang. Dia baru saja mengalami rasa sakit karena kehilangan saudara perempuannya belum lama ini, dan dia tahu perasaan menyakitkan ini. Happy adalah putri Jerry Yang, dan itu adalah putrinya. Saat ini Jerry yang menerima pesan di ponselnya, yang merupakan sebuah lokasi. Ketika Jerry yang melihat posisinya, wajahnya sangat suram. Keluarga Sun, apakah kamu ingin mati? Keluarga Sun. Saat Charles mendengar tentang keluarga Sun, dia kaget. Keluarga Sun adalah salah satu dari 8 keluarga kota Yan, tetapi sekarang telah menyerah kepada keluarga kerajaan Chao. Dan apa yang dilakukan Jerry yang di kota Yan seharusnya telah mengejutkan seluruh keluarga kota Yan sejak lama, beraninya keluarga Sun bertindak pada keluarga Jerry Yang. Sementara Charles masih memikirkan pertanyaan ini, Jerry yang telah menghilang ke dalam rumah. Kakak Ma, apakah dia baik-baik saja? Melihat Jerry yang pergi dengan marah, Viola Feng sangat khawatir. Charles menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, ada banyak orang di dunia ini yang bisa menyakiti Kak Jerry, tapi tidak di kota Yan. Meskipun dia mengatakan itu, masih ada ekspresi khawatir di wajahnya. Tidak ada yang bisa menyakiti Jerry Yang, tapi bukan berarti tidak ada yang bisa menyakiti keluarga Jerry Yang. Jerry Yang adalah orang yang sangat emosional, bahkan jika teman-temannya di sekitarnya mengalami hal seperti itu, dia akan mengamuk, apalagi sekarang ayah mertuanya akan mati, dan putrinya juga dalam bahaya. Sementara itu di basement sebuah mansion di keluarga Sun, kota Yan. Seorang pria parubaya berlumuran darah meringkuk di tanah, tubuhnya gemetar karena kesakitan. Di sudut ruang bawah tanah, ada seorang gadis kecil yang gemetar dengan wajah penuh ketakutan. Di bawah cahaya redup, sesosok setengah baya berdiri di samping pria itu, dan tiba-tiba menendangnya lagi. Kakek! Gadis kecil itu berseru, meskipun dia ketakutan, dia masih menahan rasa takutnya dan lari ke David Kin. Dia menggunakan tubuh kecilnya untuk berdiri di depan kakeknya, dan menangis kepada pria parubaya yang melakukannya, aku mohon,
jangan pukul kakek aku, jangan pukul kakek aku. Gadis kecil, kamu benar-benar anak yang tidak takut mati. Sudut mulut pria parubaya itu melengkung membentuk lengkungan yang kejam, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan menamparkan wajah gadis kecil itu. Gadis kecil itu secara adalah happy dan pria parubaya yang wajahnya berlumuran darah adalah David Kin. Tidak. David Kin meraung marah. Dia sudah diambang kematian. Pada saat ini, dia tidak tahu dari mana kekuatan itu berasal, jadi dia bergegas dan memeluk Feli di pelukannya. Ledakan. Pria parubaya itu menamparkan David Kin, dan David Kin berguling di tanah sambil memegang Happy. Jangan pukul kakekku, jangan pukul kakekku, tolong jangan pukul kakekku. Feli sudah lama menangis, dan masih ada bekas tamparan yang jelas di wajahnya yang kecil, yang sudah bengkak, saat dia menelepon Jerry yang barusan, dan dia ditampar saat ketahuan. David Kin berjuang untuk melindungi Happy di belakang punggungnya, sekeliling matanya sudah bengkak, dan hanya 2 celah yang bisa dilihat, tetapi bola matanya tidak bisa dilihat sama sekali. Tidak tahu apakah dia bisa melihat atau tidak, tetapi dengan mata menghadap pria parubaya yang kuat, dia mengertakkan gigi dan berkata, Horky Kin, jika kamu melakukan ini, tidakkah kamu takut menantu laki-lakiku akan menghancurkan keluarga Kinmu jika dia mengetahuinya? Kamu harusnya tahu seperti apa keberadaan menantuku Jerry yang di kota Yan. Horky Kin mencibir, jika menantumu benar-benar sekuat itu, dia akan mewarisi desa Emperor sejak lama. Jangan bilang alasan menantumu tidak mewarisi desa Emperor adalah karena dia tidak ingin mengendalikan kekuatan seni bela diri yang begitu kuat, bukan? Oke, berhenti bicara omong kosong, apakah kamu bersedia membawa grup Yan Chen kembali ke keluarga Qin kami? Jika demikian, kamu akan menjadi juru bicara keluarga Qin kami di kota Yan mulai sekarang, dan kamu akan bertanggung jawab atas grup Yan mulai sekarang. Jika kamu tidak mau, maka kami hanya dapat membunuhmu, dan kemudian menggunakan gadis kecil itu untuk mengancam Jerry Yang. Aku pikir pada saat itu, Jerry Yang pasti akan menyerahkan grup Yan Chen demi putrinya, bukan? Ternyata pria parubaya bernama Horky Kin ini berasal dari keluarga Qin. Keluarga Qin adalah salah satu keluarga teratas di kota Raja Wang, dan David Qin, yang juga anggota keluarga Qin, baru saja ditinggalkan sejak dia masih kecil dan diadopsi oleh keluarga Qin di Jiangsu. Sekarang keluarga Qin datang karena mereka tahu menantu David Qin adalah Jerry Yang, jadi mereka mencoba mengendalikan grup Yan Chen melalui David Qin. Sejak berita seseorang yang mengklaim gelar raja di kota Yan keluar, 5 keluarga kerajaan silih berganti datang ke kota Yan. Hingga kini, tidak hanya 5 keluarga kerajaan, tetapi juga raksasa top lainnya di Raja Wang berbondong-bondong ke sini, ingin mengambil bagian di kota Yan. David Qin menggertakkan giginya dengan erat, menatap Horky Kin dan berkata, grup Yan Chen tidak ada hubungannya denganku, bahkan jika kamu membunuhku, tidak akan bisa. Kamu adalah anggota dari keluarga Qin. Dengan mengatakan itu, apakah kamu berencana untuk melepaskan identitasmu sebagai keluarga Qin? Horky Kin menyipitkan matanya dan bertanya. David Qin berkata, tidak ada hubungannya dengan aku. Sejak aku ditinggalkan oleh keluarga Qin, tidak ada hubungan antara aku dan keluarga Qin. Hehe, sepertinya kamu berencana untuk mengkhianati keluarga Qin. Horky Kin mencibir, lalu matanya tertuju pada lengan David Qin, dan Happy yang tubuhnya gemetar berkata, jika itu masalahnya, maka aku akan membunuh gadis kecil ini dulu. Ngomong-ngomong, kalian semua ada di tanganku, bahkan jika menantumu tahu, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Setelah selesai berbicara, Horky Kin berjalan menuju David Qin dan Happy selangkah demi selangkah. Bersambung. Bab 938. Merasa tidak tenang. Melihat Horky Kin berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, ekspresi David Qin terlihat sangat jelek, dan berkata dengan marah, Horky Kin, beraninya kamu. Aku berani atau tidak, kamu akan segera tahu. Horky Kin berkata sambil tersenyum. Kakek. Happy meringkuk di lengan David Qin, seluruh tubuhnya gemetar. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi,
dia tahu bahwa Horky Qin ingin menyakitinya. Di sisi lain, setelah Jerry yang meninggalkan area villa, dia langsung bergegas ke kediaman Sun. Saat ini dipenuhi dengan amarah, apalagi suara putrinya yang meminta tolong masih membekas di telinganya hingga kini. Terlepas dari apakah Happy mengalami luka fisik atau tidak, yang bisa dia yakini adalah Happy telah mengalami banyak masalah psikologis. Happy berusia kurang dari 5 tahun, dan Jerry yang tidak dapat menerima hal mengerikan seperti itu di usia yang begitu muda. Tidak peduli siapa yang berani menyentuh putriku, dia harus mati. Jerry yang mengeluarkan geraman, dan menginjak pedal gas, Phaeton hitam yang dipinjam dari Charles Ma, melaju di tengah jalan. Saat ini di keluarga Sun, seorang wanita muda sedang duduk di sofa kelas atas di ruang tamu, memegang cawan verisi anggur merah di tangannya, mengocoknya sedikit, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Jika kamu melakukan ini, kamu tidak akan takut. Di seberang wanita itu, duduk sosok muda, sekitar 30 tahun, yang sedang menatap wanita itu sambil tersenyum dan bertanya. Wanita itu sedikit tersenyum, mungkinkah di matamu, aku sangat bodoh? Maksudmu? Tuan Muda Chao menatap wanita itu, matanya berkedip-kedip. Jangan khawatir, karena aku berani melakukan ini, aku otomatis sudah siap. Tunggu dan lihat saja. Nona Sun terlihat yakin akan menang. Seketika dia menjilat bibir merahnya, bangkit dan berjalan ke sisi Tuan Muda Chao, duduk langsung di pangkuan Tuan Muda Chao, dan melingkarkan lengannya di leher Tuan Muda Chao. Tuan Muda Chao, kamu berjanji kepadaku jika aku dapat menyelesaikan masalah Jerry Yang, kamu akan menikah denganku. Apakah kamu mencoba menipuku? Sambil berbicara, Nona Sun menggambar lingkaran di dada Tuan Muda Chao dengan satu tangan. Apakah kamu pikir aku akan berbohong padamu? Tuan Muda Chao sudah lama tidak tahan, dan tiba-tiba memeluk Nona Sun ke dalam pelukannya, dengan senyum jahat di wajahnya. Kamu sudah menjadi milikku, bagaimana mungkin aku akan menipumu? Mata Nona Sun sudah kabur, dan air menetes dari wajahnya yang kemerahan. Setelah dia selesai berbicara, dia memeluk kepala Tuan Muda Chao dan menciumnya. Tiba-tiba, ada semburan musik indah yang diputar. Pada saat yang sama, di rumah lain di keluarga Sun, sosok parubaya berdiri di depan jendela Perancis yang besar, memandang keluar jendela. Hari apa ini? Pria parubaya itu tiba-tiba bertanya. Seorang lelaki tua berambut putih bersetelan jas bergegas maju dan berkata, Tuan, hari ini adalah akhir pekan, dan ini bukan hari yang istimewa. Pria parubaya itu tak lain adalah kepala keluarga Sun, Yorusun. Yorusun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika dia bangun pagi ini, dia merasakan kelopak matanya berkedut, dan dia masih sedikit bingung. Dia selalu memiliki firasat buruk, seolah-olah sesuatu yang besar akan terjadi. Baru-baru ini, apa yang terjadi di kota Yan? Yorusun tiba-tiba bertanya lagi. Pengurus rumah tangga tua berpikir sejenak sebelum dia berkata, aku mendengar bahwa beberapa hari yang lalu, orang-orang dari Raja Guan tiba-tiba mundur dari kota Yan. Hari ini di antara 5 keluarga kerajaan, keluarga Sui dan keluarga Guan semuanya telah dievakuasi, tetapi keluarga teratas yang datang ke kota Yan, semakin banyak. Kota Raja Chao, kota Raja Bai, dan kota Raja Ma, keluarga teratas dari 3 kota raja ini datang satu demi satu. Baru saja aku melihat Zico Chao pergi ke tempat Weni Sun. Mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah tangga tua itu, Yorusun mengangkat alisnya, kamu bilang, Zico Chao pergi ke tempat Weni Sun. Sepertinya merek sangat dekat baru-baru ini. Pengurus rumah tangga tua itu mengangguk dengan cepat, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan, aku merasa mereka tampaknya sedang jatuh cinta. Aku mendengar dari orang-orang, mereka telah bertemu beberapa kali. Zico Chao bahkan tinggal di tempat Weni Sun. Mendengar itu, ekspresi Yorusun tiba-tiba menjadi jelek. Zico Chao jarang menghubungiku akhir-akhir ini. Ternyata dia berhubungan dengan perempuan jalan kecil ini. Mata Yorusun berkedip dingin, wanita bodoh ini tidak tahu seperti apa Zico Chao. Bahkan jika dia dijual, dia mungkin tidak tahu.
Pengurus rumah tangga tua dengan cepat bertanya, apakah perlu mengingatkan Weni Sun? Yorusun berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan ingatkan dia saat ini, kemungkinan besar akan menyinggung si Kocao. Saat ini dia adalah satu-satunya tempat bergantung kami, begitu kami kehilangan perlindungan mereka, aku khawatir Jerry yang tidak akan membiarkan kita. Mendengar nama Jerry Yang, pengurus rumah tua itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, aku ingat satu hal lagi. Aku dengar Jerry yang meninggalkan kota Yan beberapa hari yang lalu. Baru saja kembali. Oh, saat ini, dia meninggalkan kota Yan. Bisakah kamu mencari tahu kemana dia pergi? Mengenai berita Jerry Yang, Yorusun masih sangat tertarik. Pemuda ini, dia telah banyak menderita di masa lalu, dan sekarang adalah situasi paling serius di kota Yan. Jerry yang bahkan berani meninggalkan kota Yan untuk sementara waktu. Kepala pelayan tua itu menggelengkan kepalanya, hanya beberapa hari setelah Jerry yang meninggalkan kota Yan, semua orang dari Raja Guan tiba-tiba dievakuasi dari kota Yan. Tuan Jerry yang ini tidak sederhana. Katanya keluarga Raja Sue terpaksa pergi karena Jerry Yang. Aku khawatir dia meninggalkan kota Yan kali ini, bukan karena ada hubungannya dengan keluarga kerajaan dari kota Yan. Jika itu masalahnya, latar belakang Jerry yang patut diselidiki. Mendengar apa yang dikatakan pengurus rumah tangga tua itu, Yorusun pun menjadi sedikit khawatir. Dia memiliki hubungan yang buruk dengan Jerry yang beberapa kali, meskipun Jerry yang melepaskannya setiap kali, itu juga sangat merugikannya. Untuk Jerry Yang, Yorusun memiliki kebencian dan ketakutan. Bagaimanapun keluarga Sun adalah salah satu dari 8 keluarga di kota Yan, keluarga kaya raya yang sebenarnya di kota Yan, tetapi mereka dibenci dan bahkan diinjak-injak oleh Jerry yang berkali-kali. Bahkan dia, kepala keluarga berlutut di hadapan Jerry Yang dan memohon belas kasihan beberapa kali. Jangan khawatir, jika dia benar-benar memiliki kemampuan untuk mengusir keluarga Sue dan Raja Guan, aku rasa dia sudah akan mewarisi desa Emperor mana mungkin sampai sekarang. Meskipun Yorusun takut Jerry Yang, dia masih tidak mau menerima bahwa Jerry yang memiliki kemampuan untuk memaksa dua keluarga kerajaan pergi. Kepala pelayan tua itu sedikit mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Cuaca hari ini sangat buruk. Aku tidak suka melihat awan gelap. Di dalam rumah terlalu gelap. Yorusun melihat keluar jendela, dan memerintahkan, pergi dan nyalakan semua lampu untukku. Iya, kepala pelayan tua itu buru-buru menyalakan lampu. Apa yang akan terjadi hari ini? Semua lampu di dalam ruangan dinyalakan, namun hanya pada siang hari bolong, walaupun semua lampu dinyalakan tidak menambah banyak cahaya pada ruangan. Untuk sesaat kejengkelan batin Yorusun menjadi lebih buruk, dan pada saat yang sama, ada kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, selalu merasa bahwa sesuatu yang besar akan terjadi hari ini. Bersambung.